Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, hari ini jemaah musyawarah Al-Fatihah dan rahmat Allah. Puji bersyukur mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat karunia juga alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama telah menunaikan ibadah puasa kita hari yang betul. Bismillah. Masalah itu maklumlah. Jadi satu lagi tinggal 21 hari lagi kita lebaran. Hari ke-8 dan insyaallah ya malam ini insyaallah kita akan melakukan sholat tarawih itu secara berjamaah. Selawat dan salam kepada Muhammad Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu berdoa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan rasul Nabi alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah musyawarah yang dirahmati Allah, sebelum sholat tarawih kita mulai ada baiknya kami sampaikan selaku pengurus musyawarah bahwasanya satu saat musyawarah ada main sampai hari ini satu kita akan masuk berapa menit? Kemarin ada ya? 225.000 rupiah. Dan karena malam tadi Ustaznya terhalangan hadir, Jumat karena Ustaz ikut acara ini dapat info dari Pak Ustaz tadi, karena yang mengatakan Ustaz Ahmad itu Pak Ustaz tadi bahwasanya Ustaz Arham Effendi Syafir Islam itu yang kecelakaan depan rumah kantor itu beliau. Jadi beliau rencananya menolak para rencananya akan dibawa kepada Pak. Tapi menurut informasi yang mudah-mudahan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau dapat diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Sampai satu malam ini berjumlah 1.263.000 rupiah sampai hari ini. Dan alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu hari ini yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemakmuran musyawarah pada malam ini. Dan marilah kita kirimkan bersama kita dengan Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan untuk kemakmuran musyawarah pada malam ini dapat diperjalanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, informasi yang kedua sebelum Bapak Ustaz Ali dari Syekhul Islam menyampaikan tuntutan ini saya tahu kita pada malam ini ada informasi dari pengurus musyawarah bahwasanya insyaallah pengurus musyawarah tetap melaksanakan arisan kurban bersama untuk tahun 1443 Hijriah ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berminat untuk mengadakan arisan kurban bersama, silakan hubungi saudara kami untuk Wibayanto atau saudara Oto. Insyaallah karena memang agak terlambat, tapi tidak untuk kemungkinan bahwasanya masalahnya tetap melaksanakan kegiatan kurban. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan ada baik, apa itu masyarakat kita, jemaah kita
yang sama-sama ingin dikorban di musola atau ini. Itu saja informasi yang berikutnya. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk mengimami sholat tarawih kita telah hadir dari bersama Bapak Ustaz Al-Mukarram, Bapak Ustaz Muhammad Ali juga tersebutkan dan itu beliau akan menyampaikan tuntutan kita pada malam hari ini. Pada Bapak Ustaz Al-Mukarram, Bapak Ustaz Muhammad Ali disebutkan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walau ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah sholat Isya dan Tarawih Musola Rodotul Ain, para pengurus, alim ulama, pemerintah setempat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu yang pengkhatam Quran pagi subuh. Nah mungkin di sini tidak ada hotamannya, ibu-ibu mungkin ada yang ke depan di masjid, bergabung di Masjid Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah kabar terakhir lah sampai juz ke berapa? 15 kalau salah. Belum sampai pertengahan lah sudah sampai di situ. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan kita ngiring dengan bapak ini kan di rumah masing-masing. Pokoknya jangan sampai tidak baca Quran di bulan Ramadan ini, kena ganjarannya. Tidak usahlah seayat, satu huruf saja Allah ganjarkan luar biasa. 10, satu huruf 10. Alif lam mim 30. Di bulan Ramadan dikali 10 jadi 100, jadi 300. Jadi kalau kita macam alif lam mim, ada kesibukan handphone berbunyi, sadaqallahul azim. Nyari yang pendek-pendek lah ya, nyari yang 3 ya. Banyak yang 3 tu. Alif lam ro, aduh kan 300. Lagi ada ha mim sod 300. Masuk sehari 3 kali lah 600. Alhamdulillah daripada tidak sama sekali kan. Nah, tapi di waktu sholat kita baca. Bapak Ibu yang kami hormati, ini malam yang ke-8. Sampai bingung aku, yang ke-8 apa yang ke-9? Nah, udah aja aku. Yang ke-9. Berarti kalau 9 tinggal 21 hari lagi tanpa terasa ya. Pak RT ini dalam ngaget. Baru sehari puasa lah dia ngangku di geruk. Tanpa terasa 29 hari lagi. Oh, bukan tanpa terasa. Terasa nih yang 29 hari lagi. Aduh. Alhamdulillah. Yang penting di bulan Ramadan ini kita tetap selalu berdoa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pasti jaga kesehatan, terutama kita jaga makanan juga. Karena di bulan Ramadan ini makanan ini luar biasa. Tapi pokoknya macam-macam lah. Ada kawan yang tak baca lagi minum es, tak galak minum es, mana masih minum es. Sikok baik lah aku terperti. Tujuh es juga ciptaan Allah. Itu baik masalah aku. Iya. Allah itu menciptakan es dan kemudian mudah-mudahan jangan terlalu berlebihan, jadi obat mudah-mudahan. Karena kita haus nian, cobalah haus nian disuruh minum banyak panas, tidak masuk gitu. Terus terang lain, belum masuk rasanya. Iya kalau haus itu pasti berusaha untuk minum yang dingin dan manis. Allahu Akbar ya. Pokoknya mudah-mudahan, tapi jangan lupa apapun yang kita makan, baca jangan nian tidak maco Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Aku sudah ngamal itu 3 tahun yang lalu. Sebelumnya lah tahu.
Tapi kita diajar wong tua kita waktu masih kecil, dan kita mengajarkan anak kita kecil baca doa itu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Setelah kita tua ini, tidak usah kena maco itu bismillah deh sampai tidak ujung untuk nak makan. Rupanya uji ulama dari Yaman, kenapa orang Timur Tengah di Mesir, di Mekah, di Madinah dia makan unta, makan kambing, dia tidak kena darah tinggi? Karena dia masih makai Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Percaya ini yang dia benar kebaikan neraka. Jadi artinya memang diamalkan itu. Nah, pokoknya aku kalau makan kuat-kuat macam itu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Awal yang keliru dibaca doa itu lagi baca doa yang Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban. Nah itu ya. Ilmu juga itu. Nah, kalau jiwang tua-tua tu kalau ada lagi ilmu tumbuh. Aku pernah dengar ketika antri nak makan, kebenaran di dalam sewadah tu gulai kambing. Tahu tak ibu bapak itu? Gulai kambing tua laku daripada kau. Jadi makan kambing jadi ngomong tua laku daripada kau. Artinya untuk ilmu tumbuh supaya kambing itu jangan membuat kita darah tinggi. Masuk juga orang hati-hati. Bapak Ibu yang kami hormati, dengar tak suaranya? Ya soalnya aku pakai ini, aku bingung. Yang ini agak terang, yang ini agak ngebas. Nah ini berapa? Hah? Jelas ya? Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini yang tidak banyak aku sampaikan. Yang terpenting uji Rasulullah bahwa orang ini akan rugi, akan celaka ketika dia 3 hal yang ditinggalkannya. Yang pertama kata Rasulullah, ketika menyebut namaku kata Rasulullah, orang ini tidak meneruskan menyebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menyebut nama Nabi Muhammad, jangan niat kita tidak meneruskan sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, orang ini akan rugi dan orang ini akan celaka ketika menyebut namaku kata Rasulullah tidak diteruskan dengan sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir yang paling lembut itu adalah macam selawat. Kalau zikir yang lain, mohon maaf kalau kita tidak kuat, kamu ngamalkan ayat kursi 1000 kali sehari, keriting rambut kaca merah rambut. Kalau tidak kuat, tapi amalan yang zikir yang paling lembut itu selain la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar ya, itu adalah zikir yang selawat pula. Nah selawat ini banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada sayyidinanya, ada tak pakai sayyidina. Ada selawat naria, macam ada dilantun-lantunkan. Allahumma sholli, ada selawat asikir namanya, yang seperti sebelum azan itu nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili salimin bisalimin wa ahrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah kalau azan maghrib itu sebelum azan tuh di selawat-selawat itu kita tahu tanda-tanda menuang lagi bepergian, artinya lah mulai nak bersigat, nak masjid. Menuang lagi duduk-duduk, ngobrol, lah mulai nak ke kamar mandi, kena lawang lah berselawat. Kalau di Palembang itu ya Allah, Masjid Agung itu melintasi suaranya sampai di Sungai Musi itu luar biasa. Selawat azikir. Selawat azikir ini hebat bu. Para ulama terdahulu membuat selawat ini adalah dengan harapan jangan kita terkena orang yang zalim dengan kita. Zalim dengan diri kita, zalim dengan keluarga kita, zalim dengan negeri ini. Nah itu para ulama-ulama pejuang dulu yang meracik selawat azikir itu luar biasa. Maka terakhir itu warijna min baini zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah itu luar biasa. Jadi pertama itu. Yang kedua, orang itu akan merugi dan orang itu akan celaka ketika bertemu dengan bulan Ramadan seperti yang kita laksanakan sekarang. Kita temui ini, orang itu tidak dapat pengampunan dari Allah dan kemudian tidak hilang dosanya. Kalau ada hilangnya, paling tidak dikit dosa ini.
Ini ketemu dengan bulan Ramadan, dosa nambah. Nah, itu celakonian itu. Jadi kata Rasulullah yang kedua, orang itu akan rugi, orang itu akan celaka ketika bertemu dengan bulan Ramadan ini, tidak dapat pengampunan dari Allah, dan kemudian dosanya tak hilang, paling tidak berkurang, jangan sampai bertambah. Bagaimana? Kita lah sudah puasa dari pagi sampai maghrib, dari subuh ya, dan kemudian ketika kita tidak melakukan apa yang dianjurkan, puasa kita batal, atau banyak hal yang kita lakukan itu membuat bertambah dosa kita, bukan tambah berkurang. Nah, inilah uji Rasulullah, orang yang celaka dan rugi. Yang kedua tuh, yang ketiga kata Rasulullah, orang itu akan rugi, orang itu akan celaka kalau ada wong tuanya di rumahnya sudah tua renta sampai dia tidak masuk surga karena wong tua itu. Celakonya. Atas dasar apa dia tidak masuk surga itu? Ada wong tuanya di rumah, wong tuanya tua renta karena dia tidak taat kepada kedua orang tua renta. Maka ada 3 yang dapat pahala di dunia ini. Yang pertama, nyengok wajah wong tua. Jadi nyengok wajah wong tua tu tak pahala. Kadang-kadang wong tua tu lejat pula nak ke mukanya dengan nyengok wong tua. Boro-boro nak nyengok wajahnya, kita tak nak wong tua. Kadang-kadang anak kita dipaksa juga sebenarnya. Jengok ayah punya nak supaya anak kita dapat pahala. Iya, jengok wajahnya. Nah itu. Jadi memandang wajah wong tua itu dapat pahala, Bu. Sesudah itu yang kedua, memandang huruf Al-Quran. Jadi kalau kamu tidak baca Quran, jangan heran kalau ada ibu-ibu baca Qurannya, muka Quran cepat nyamcas, keras jadinya. Kasih kamu nanya, baca apa tidak, Bi? Udah, aku udah baca dah. Jadi ngapa? Aku mandang hurufnya lain. Karena yang ngomong dapat pahala tadi. Jadi mandang Al-Quran itu dapat pahala. Jadi walaupun kita lah hafal, berarti kalau di tengah orang rami maca Yasin, mendinjong Yasin nanti dijengok-jengok dikit baca. Nah, walaupun kita hafal kan, kadang-kadang kita ini bukan dapur. Kalau aku berusaha untuk jengok tuh, kena aku berdoa supaya jangan rabun sebenarnya. Jadi Al-Quran itu yang saya Yasin dijengok, kena aku jengok. Padahal kamu kabur. Berusaha nian gitu berdoa, ya Allah, mintalah huruf ini terang. Nah, kalau ini lagi ada juga ilmu ketika azan itu, nah ketika ya alal salat uji aku tuh kita ambil sini taruh sini, ya basir ya basor, paling tidak maksudnya tuh mulai tua itu tetap rabun tuh lah, tapi paling tidak ada cepatnya. Cuma kita tua ini rabun-rabun menyengok seorang merah warna biru itu ladasnya, kasatnya gitu. Nah itu. Ada lagi, cara apa? Ini nambah juga ilmu kan? Apa salahnya kalau ada tunjuk kan? Walau nasa, walau kemasna. Nah itu nah yang di Yasin yang pertama itu, walau nasa itu kita sambil nganukan air di sini, di mata, supaya mudah-mudahan, yalah paling tidak ya cepatnya yang rabun itu nah maksudnya. Nah yang tadi Quran tadi ya. Jadi yang kedua tadi dapat pahala itu ketika melihat Al-Quran. Tambah lagi maconya. Nyengok huruf dapat pahala, tambah lagi maconya. Yang ketiga yang berpahala itu nyengok Ka'bah. Nah, Pak Ustaz, nyengok Ka'bah ini nah. Umroh kapan, bayaran masih mahal ya. Kemudian naik haji juga daftar sekarang 2042 masuk sel. Kota Sumsel itu 2042 itu. Nah, ini tahun ini insya Allah mudah-mudahan naik haji ini berangkat. Tapi Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa untuk menerima orang Islam, aku nerima sedunia, apa di sedunia teko dia juga. Aku rasa kalau diterimanya cuma 1 juta saja, 1 juta lain masuk negeri dia. Berarti kalau sedunia ini 1 juta, yang selama ini 3 juta, itu dikabarkan Indonesia dapat baru 100.000. Sementara setiap tahun Indonesia 221.000. Aku Allah sebagai kasih PHU penyelenggara haji dan umroh terharu sedih. Karena umur rata-rata itu 94 orang jemaah hajinya, umurnya rata-rata di atas 65 tahun.
Sementara diterima kage bakal disuruh naik informasi terakhir ini 65 ke bawah. Nah jatuh dikit bakal jemaahnya, terutama di Murotara. Itu mudah-mudahan, dan doa juga kami insyaallah jadi petugas. Karena dari 2 tahun tertunda, tahun 2020, 2021 kemarin, tahun ini kalau berangkat jemaah, aku juga berangkat sebagai pembimbing. Doakan, amin ya robbal. Dan aku juga doa semoga kita yang hadir di sini, bukan di sini baik, khususnya komplek Permai dari komplek 1 sampai komplek 19 itu, insyaallah pacah hadir dalam kemekaan. Amin ya robbal alamin. Tak kapan, tak ada sarapok, tak umroh, tak haji, pokoknya insyaallah dapat hadir di sana. Dan yang tadi waktu tadi maka terakhir ada cerita Wais Kurni ya. Wais Kurni itu seorang yang tinggal di negeri Yaman. Wais Kurni ini sampai dikenal oleh penduduk langit, bukan lagi penduduk bumi. Wais Kurni ini gawenya, hidupnya 2 orang, berdua baik dengan ibunya. Bapaknya lah meninggal, ibunya sakit-sakitan. Dari Wais Kurni ini dekat lain ngurus rumahnya itulah. Sebelum dia bekerja mencari rezeki, dinjuk makan, disuap dan segalanya, dimandi ibunya tadi. Satu ketika Wais Kurni dia ngomong oleh ibunya, Bu, idinya Wais, musim haji tahun depan aku nak naik haji nak. Ujar Wais Kurni, nah macam mana naik haji? Dari negeri Yaman ke Mekah itu jauh, perjalanan 2 bulan. Kalau berjalan itu, kalau pakai ongkos yang mahal, dan kemudian aku ini hidup saro, sementara ibunya dalam keadaan sakit pula. Tapi Wais Kurni diiyo kenyang, saking taatnya kepada orang tuanya tadi. Ketika diiyo kenyang, mulai Wais Kurni beli seekor lembu, mungkin lembu sapi lah jenisnya, lembu dari kecil, dibelinya dari kecil, dipangkunya, digendongnya ke bukit, balik siang dibawanya lagi ke bawah, pagi besok dibawanya ke atas di tempat makan, balik lagi dibawanya ke bawah, digendongnya tiap hari. Sampai orang negeri itu ngomong Wais Kurni, aku gila Wais Kurni. Gawinya ngendong itu. Rupanya Wais Kurni ini melatih tangannya, melatih badannya, kena lembu ini semakin lama semakin besar, melatih untuk kaget bisa mengangkat umatnya, mikul umatnya ke negeri Mekah. Allah musim haji, lakuat lembu nila sedacak ijumaya dimegangnya. Akhirnya musim haji, ibunya dibawanya ke Mekah Mukarramah itu dengan digendongnya baik. Cak indong aku baik, mengutang kuat. Latihan tiap hari mikul sok lembu tadi. Sampailah ke Mekah Mukarramah. Waktu dia tawar, ibunya berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah, sembuh penyakitnya. Nah Wais Kurni ini rupanya dia punya penyakit juga, sakit yang putih-putih itu macam aku panah apa namanya. Ya selama nama putih-putih. Dia berdoa, ya Allah mintalah sembuhlah penyakit aku. Terakhir cuma ditinggalkan di telapak tangannya saja putih warna. Hebatnya Wais Kurni ini baliklah ke kampung halamannya. Ketika balik ke kampung halamannya, dia ngomong sama umatnya, Mak, giliran aku pula nak pergi ke Madinah. Aku nak mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lajulah nak, jangan lama-lama. Ketika kau sudah ke rumah Rasulullah balik lagi, karena aku sendiri di Yaman ini. Pergi ke Madinah, jalan kaki, datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah lagi berjuang, lagi pergi. Bertemu dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah, siapa kamu? Aku adalah Wais Kurni dari Yaman. Tapi dia teringat nunggu Rasulullah mana? Belum tahu sehari 2 hari, sementara ibunya nunggu di rumah. Saking setianya sama ibu tadi, balik dia. Ketika Rasulullah balik dari peperang, Fatimah mengabarkan kepada Rasulullah. Akhirnya Wais Kurni dikabarkan ada tamu dari Yaman. Apa ya Rasulullah? Saya tahu itulah Wais Kurni, orang yang dicintai penduduk langit, bukan sekedar penduduk bumi. Bayangkan saking dekaan kepada orang tua. Jadi maksud aku tadi kata Rasulullah, orang celaka dan rugi ketika ada umatnya di rumah adalah dia tidak sempat masuk surga karena dia lalai untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Apa yang hebatnya Wais Kurni ini? Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, barang siapa datang ke negeri Yaman, kalau tidak baca musim haji nanti, jengok kapilah-kapilah dari negeri Yaman, tanya siko-siko, ada tak Wais Kurni naik haji? Akhirnya pas kapilah datang ditanya siko-siko, siapa nama? Aku Wais Kurni. Dijengok tangannya ada warna putih yang bekas tanda tadi,
langsung dipeluk, dicium oleh Sayyidina Umar. Kaget pada Sayyidina Umar waktu itu khalifah. Apa ini pesan Rasulullah bahwa minta didoakan bahwa Wais Kurni adalah orang yang dicintai penduduk langit, bukan sekedar penduduk bumi. Hebatnya lagi, kita cerita ketika Wais Kurni meninggal datang ajalnya, ketika orang mau memandikan dan sudah dimandikan wong, ketika nak ngapan wong banyak ngapan, ketika nak ke kuburan gak banyak wong menguburkannya. Bukan manusia tapi penduduk langit, yaitu malaikat. Allahu Akbar. Nah inilah tanda-tanda orang yang hormat kepada wong tua. Jadi dalam kebahagiaannya kalau wong masih ada wong tuanya di rumahnya. Nah itu kesakonnya. Karena wong tua ini bagaikan Quran borok. Quran borok itu nak dibaca, ada penjenguan, nak dilangkah, kualat. Makanya dengan demikian melalui Ramadan ini 1443 Hijriah ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan menjadi manfaat buat kita semua. Dan saya ulangi, pertama kata Rasulullah, orang yang rugi adalah orang yang bertemu menyebut namaku tidak maca selawat. Yang kedua, orang yang rugi ketika bertemu dengan bulan Ramadan tidak dapat pengampunan. Yang ketiga, orang itu rugi ketika ada orang tuanya di rumah, dia tidak sempat dapat masuk surga karena dia lalai, artinya hormat dan patuh kepada orang tuanya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Dan berguyurlah kita ini jangan sampai sepi-sepi. Ya, ini baru 9, 10, 11, 12, nah sampai sepi sampai lagi musola betul lah kecil, uangnya juga lah sepina. Hormat juga itu, ya. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah dibanyakkan rezeki, amin. Itu penting. Disehatkan badan, banyak rezeki, panjang umur. Itulah kehendak kita. Nah, kuat ibadat mun sempat. Nah, jangan kata-kata mun sempat kuat ibadat itu yang payah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.